Anak laki-laki menjual kotak makan siang di rumah sakit sepanjang hari. Sibuk hingga akhir. Awalnya berniat menggunakan satu kotak makan siang yang tersisa untuk mengisi perutnya yang sudah keroncongan. Saat itu, dia secara tidak sengaja melihat seorang kakek yang hanya bisa mengunyah roti kering. Anak laki-laki itu berhati baik. Tanpa ragu, dia menyerahkan kotak makan siangnya kepada kakek. Kakek makan. Kotak makan siang ini untukmu. Untuk membuat kakek merasa tenang menerima, dia segera menjelaskan bahwa kakek tidak perlu membayar. Ini khusus untuk Anda. Kakek akhirnya merasa tenang dan menerima kotak makan siang itu. Dengan penasaran, dia bertanya kepada anak laki-laki, "Kenapa anak ini masih di rumah sakit begitu larut?" "Ayah saya harus menjalani operasi. Biayanya sangat mahal. Ayahku dan ayahku. Ayah saya mengumpulkan biaya untuk operasi." Ketulusan hati anak laki-laki itu sangat menggerakkan kakek. Melihat waktu untuk merawat ibunya sudah tiba, anak laki-laki itu mengucapkan selamat tinggal kepada kakek. Anak laki-laki baru saja melangkah beberapa langkah. Kakek tiba-tiba seolah-olah teringat sesuatu. Dia segera mengejar dan memanggilnya. Setelah mengamati dengan seksama, kakek terkejut menemukan anak laki-laki itu ternyata mirip sekali dengan putranya saat kecil. Mereka terlihat persis sama. Tanpa bisa menahan diri, dia memanggil nama putranya, Jia King. Saat itu, pelayan datang menghampiri. Dia juga merasa bahwa anak laki-laki itu sangat mirip dengan tuannya saat kecil. Kakek langsung mendapatkan ide. Dia berkata kepada anak laki-laki itu, "Saya akan menanggung semua biaya operasi ibumu. Tapi kamu harus membantuku." Anak laki-laki itu tanpa berpikir langsung setuju, "Asalkan bisa menyelamatkan ibuku. Ibu memintaku melakukan apa saja." Tak disangka, kakek mengusulkan agar anak laki-laki itu berpura-pura menjadi cucunya. Ternyata, putra kakek itu telah menjadi orang yang tidak sadarkan diri. Dia yang terbaring tidak sadarkan diri. Satu-satunya yang dia khawatirkan adalah putranya, Nian Nian. Kakek berpikir, membawa anak laki-laki yang bernama sama itu ke sisi tempat tidur putranya mungkin bisa merangsang anak untuk segera terbangun. Nian Nian mengikuti kakek ke tepi tempat tidur. Melihat pria yang terbaring di ranjang rumah sakit, dalam benaknya terlintas foto ayah yang pernah ditunjukkan ibunya. Seketika menyadari bahwa orang di depannya adalah ayahnya. "Ayah. Dia adalah ayahku. Ayah, akhirnya aku menemukanmu." Ternyata 9 tahun yang lalu, Pei Yanxing yang bernilai miliaran jatuh cinta pada seorang gadis desa. Mereka juga memiliki seorang putra yang lucu. Namun Pei Yanxing sangat bahagia pulang ke rumah untuk memberitahu ayahnya tentang berita ini. Namun kakek merasa, gadis itu pasti mendekati anaknya karena uang. Belum, Pei Yanxing mengemudikan mobil pergi. Kakek berusaha untuk mempertahankan anaknya, bahkan langsung menghalangi mobil dengan tubuhnya. Pei Yanxing tidak sempat mengerem darurat. Mobilnya menabrak taman bunga. Selama bertahun-tahun, wanita itu bekerja keras untuk menghidupi anaknya. Setiap hari, dia pergi mengantar makanan dalam cuaca buruk. Pada suatu hari, anaknya menunggu ibunya pulang kerja sambil memegang makanan yang sudah siap. Sayangnya, hari itu hujan.